A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maqalatil ula minal munabihatis sanaiyah maruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani la syai'a afdalu minhuma al imanu billah wan nabyu lil muslimin. Maqalah yang pertama dari persiapan-persiapan yang terpuji. Hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah telah bersabda, khoslatani, dua hal, dua perkara, la syai'a afdalu minhuma, tidak ada segala sesuatu yang lebih utama dari dua hal ini. Al imanu billah, yang pertama iman kepada Allah, wan nab'u lil muslimin, yang kedua bermanfaat bagi muslim. Bil maqal, dengan ucapan, au bil jahi, atau dengan kedudukan, au bil mali, atau dengan harta, au bil badani, atau dengan badan. Jadi makalah yang pertama ini, makalah yang pertama diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hal yang tidak lebih utama dari dua hal ini kecuali dua hal ini. Jadi seluruh apa yang kita lakukan ini yang lebih utama. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman bahwa keyakinan yang kuat, yang mantap, yang tertanam dalam hati jiwa kita bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang menghidupkan, yang menentukan hidup kita dunia akhirat, yang mematikan kita, yang memberikan kita rezeki, yang segala-galanya Allah. Beriman kepada Allah. Yang kedua, bermanfaat kepada sama muslim, menjadi khairun nas anfulin nas, menjadi orang yang bermanfaat, baik dengan ucapan kita, dengan kedudukan kita sebagai apapun pangkat jabatan yang bermanfaat, apapun kedudukan kita, dari RT sampai presiden, dari tukang bubur sampai tukang bajigur, dari kondektur, insinyur, semuanya kedudukannya menjadi bermanfaat, ya dengan kedudukan menjadi bermanfaat, posisi apapun menjadi manfaat. Nggak mengizinkan tuh hutan digunduli, ya, tidak ada izin kalau ada maksiat, tidak ada izin kalau ada perbuatan zolim. Kalau diizinkan ya itu terjadi banjir bandang yang sekarang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, begitu luar biasa dahsyatnya. Bahkan kata Gubernur Aceh lebih dahsyat dari tsunami kedua. Berapa desa, kampung sampai hilang. Yang wafat lebih dari 800 orang, belum sampai ditemukan jenazahnya. Hancurnya rumah, hancurnya kendaraan, harta, nyawa, luar biasa. Kenapa? Karena kedudukannya tidak bermanfaat. Punya kedudukan hanya ingin memperkaya diri, hanya ingin menghalalkan segala cara. Nah, orang yang utama adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Dengan hartanya bermanfaat, dia infakkan, dia sedekahkan, dia zakatkan, dia wakafkan. Hartanya inginnya memberikan manfaat tuh hartanya. Jangan sampai punya harta untuk maksiat, na'udzubillah min zalik. Wabil badan, dengan badan, nggak mampu dengan ucapan, nggak mampu dengan kedudukan, nggak mampu dengan harta, dengan badan menjadi bermanfaat badan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga dalam hadis yang dikutip oleh mu'allif, qala Rasulullah SAW, man asbaha, siapa orang yang waktu subuh, pagi-pagi, la yanil zulma, tidak punya niat untuk zalim, al ahadin, kepada seorang pun, ghufiralahu majana, maka Allah akan ampuni apa yang ia lakukan.
Jadi kalau pagi-pagi nih, subuh-subuh kita nggak punya niat untuk zalim, Allah ampuni apa yang kita lakukan. Waman asbaha, siapa orang waktu subuh, waktu pagi-pagi, yanwi berniat nusratal mazlum, menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi kita tolong. Wa qadai hajatil muslim, memenuhi hajatnya muslim. Hajatnya apa nih? Kita penuhi. Kalau dia punya hutang, kita bantu lunasin hutang. Kalau dia sakit, kita tengok. Kalau dia pengen kawin lagi, nah, cariin. Ya, amin. Ya kan? Kanat lahu, maka bagi orang tadi yang menolong orang yang zalim, penuhi hajat muslim, ka'ajri hajatan mabruratin, mendapatkan pahala haji yang mabrur. Allahu Akbar. Tuh Pak, kalau kita nggak punya niat zalim kepada orang, tidak punya yang ada dalam diri kita niat untuk penuhi hajat seorang muslim, maka dapat pahala haji yang mabrur. Bayangkan haji mabrur Pak, bukan sekedar haji tapi haji mabrur bagi orang yang bisa menolong orang lain. Wa qala alaihissalam, dan telah bersabda alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hahabbul ibad, hamba Allah yang paling dicintai, seorang hamba yang paling Allah cintai, ilallah taala, dari Allah taala, anfa'un nas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Orang yang paling Allah cintai, orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, istrinya, anaknya, sahabatnya, temannya, lingkungannya, jamaahnya, semuanya menjadi bermanfaat. Itu orang yang paling Allah cintai. Wa abdul amal, amal yang terbaik nih, amal yang terbaik apa? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ala qalbil mu'min, atas hatinya orang beriman. Ya, bisa menggembirakan orang lain. Jadi kalau ketemu orang ini pasti kita gembira, adanya seneng banget gitu. Makanya kalau ada sahabat punya masalah apapun datang ke Nabi, baru datang saja melihat wajah Nabi, langsung pulang. Kenapa? Nggak jadi Nabi. Sudah lihat wajah Nabi, hilang masalahnya. Apa namanya? Solusinya ada. Kalau ada, kira-kira kita bisa nggak begitu Pak? Orang datang ke kita, ya punya masalah, orang itu senang, alhamdulillah udah selesai masalahnya. Kalau kita beda, kita datang kepada orang datang kepada kita, malah tambah masalah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi yang paling utama amal adalah memasukkan kegembiraan kepada hatinya orang mukmin. Ya turudu an hujuan, bisa mengusir kelaparan. Jadi orang yang bisa menghilangkan kelaparan maksudnya. Ya, apalagi saudara kita. Saya punya teman sahabat di Aceh. Ya, ada grup dulu alumni sekolah kuliah S1, ada teman di Aceh. Dia keluarganya 18 orang meninggal dunia. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ya, luar biasa. 18 orang keluarga dia tuh, alhamdulillah dia diselamatkan oleh Allah, karena kebetulan dia tinggal di perumahan yang agak jauh. Walaupun memang kena juga banjirnya, tapi nggak separah yang di keluarga besar beliau. 18 orang meninggal semua itu, Masya Allah. Satu kampung, Pak. Bahkan lebih dari itu kan. Kemudian apalagi bisa mengusir kelaparan, bisa menghilangkan kelaparan orang yang susah. Au yaksifu anhu karban, bisa menghilangkan kesusahan. Kesusahan apa yang terjadi pada orang itu kita hilangkan, itu amal yang terbaik. Au yaqdi lahu dainan, atau bisa melunasi hutang. Allahu Akbar. Lunasi hutang, Pak. Ada pahala sedekah. Sedekah itu pahalanya 700 kali lipat. Tapi pahala melunasi hutang orang lain 2 kali 700 kali lipat. Jadi besar banget pahalanya. Makanya kalau ada orang pinjam duit sama Bapak, ikhlasin aja, nggak usah dibayar. Iya Ustadz, kalau pinjam duitnya 10.000, kalau 10 juta, bingung juga ngeliasinnya Ustadz. Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan, wa khoslatani la syai'a, 2 hal yang la syai'a ahbatsu, yang tidak ada dari 2 hal ini yang lebih buruk. Kalau tadi yang lebih baik, sekarang yang lebih buruk.
Apa itu? Ay anjasu, menurut muallif musannif, yang lebih najis. Jadi dua hal yang lebih najis. Minhuma, dari keduanya itu adalah asyirku billah. Pertama adalah syirik kepada Allah, menyekutukan Allah baik terang-terangan atau yang tersembunyi. Yang kedua, wadurru bil muslimin, memberikan mudarat, bahaya kepada orang muslim, fi abdaihim, pada badannya, amwalihim, atau pada hartanya. Jadi inginnya memberikan bahaya kepada muslim, punya badan tapi berikan bahaya, punya harta berikan bahaya, hartanya untuk judi, untuk zina, untuk maksiat. Nauzubillahi. Fa inna jami'a awamirillah, sesungguhnya seluruh perintah Allah tarji'u ila khoslatani, kembali kepada dua hal, at-ta'zimu lillah wa syafa'atu li khalqih. Jadi kesimpulan dalam hadis yang disampaikan oleh pengarang kitab ini, yaitu yang pertama ta'zim lillah, mengagungkan Allah, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua adalah syafa'atul khalqi, memberikan kasih sayang kepada makhluk. Qauli ta'ala, seperti firman Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang lain, uskurli walidaika, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuaku. Ya, kesimpulannya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita untuk dua hal yang lebih utama dari apapun. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat. Dua hal yang lebih jelek, lebih najis, yaitu syirik kepada Allah dan memberikan bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang dibaca hari ini kita bisa memberikan mahkamah kesadaran kita, agar kita terus memperkuat iman kita, agar kita terus bisa memberikan manfaat kepada sesama kita, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.